Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarti dari kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai kurikulum dan pembelajaran. Topik ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum ini merupakan dasar utama dalam seluruh proses pendidikan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Jadi, jika kita amati secara lebih mendalam, proses pembelajaran yang berlangsung di kelas itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan atau tanpa arah. Seluruh kegiatan tersebut telah dirancang secara sistematis melalui suatu kerangka yang disebut dengan kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum ini berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar berjalan secara terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan teknologi serta tuntutan globalisasi, sistem pendidikan juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, kurikulum terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa kini dan masa depan. Dalam konteks tersebut, muncul kurikulum merdeka sebagai inovasi pendidikan yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Selain itu, berkembang pula pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pada pemahaman konsep secara menyeluruh. Untuk memahami hal tersebut secara lebih komprehensif, saya akan mulai pembahasan dari konsep dasar yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan, yaitu kurikulum. Yang pertama ada konsep kurikulum. Konsep kurikulum terdiri dari pengertian kurikulum. Terdiri dari yang pertama, pengertian kurikulum. Jadi secara konseptual, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Namun jika kita telah lebih dalam, kurikulum ini bukan hanya sekedar dokumen tertulis atau daftar materi pelajaran, tetapi kurikulum merupakan suatu sistem yang dirancang secara sadar untuk mengarahkan seluruh proses pendidikan agar mencapai tujuan tertentu. Kurikulum juga mengatur berbagai aspek penting seperti apa yang harus dipelajari peserta didik, bagaimana cara pembelajaran ini dilakukan, dan bagaimana proses tersebut dievaluasi. Dengan demikian, kurikulum ini dapat diibaratkan sebagai kerangka yang menghubungkan antara tujuan pendidikan dengan praktik pembelajaran di kelas. Tanpa kurikulum yang jelas, proses pembelajaran akan berjalan tanpa arah, tidak sistematis, dan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh atau holistik. Yang pertama itu ada aspek kognitif atau pengetahuan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan berpikir peserta didik. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada mengingat suatu informasi, tetapi juga mencakup bagaimana kita memahami konsep, menganalisis informasi tersebut, dan kemudian mengevaluasi suatu permasalahan. Dalam pembelajaran modern, aspek kognitif diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Yang kedua ada aspek efektif atau sikap. Aspek efektif berkaitan dengan pembentukan sikap dan nilai. Jadi, peserta didik diharapkan memiliki rasa sikap tanggung jawab, disiplin, empati, dan etika dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang cerdas, tetapi juga individu yang berkarakter.
Dan yang ketiga ada aspek psikomotor atau keterampilan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan melakukan sesuatu aktivitas secara nyata. Jadi peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mereka mampu mempraktikkannya, mengaplikasikan, dan menghasilkan sesuatu. Dengan demikian, kurikulum berperan dalam membentuk individu yang seimbang antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan ini menjadi dasar dalam menentukan seluruh komponen lainnya. Jika tujuannya tidak jelas, maka materi, metode, dan evaluasi juga tidak akan terarah. Yang kedua ada materi pembelajaran. Jadi, materi ini merupakan isi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Materi ini harus relevan, sistematis, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Materi yang baik akan membantu siswa memahami konsep secara bertahap dari yang sederhana ke kompleks. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Pemilihan metode ini sangat penting karena akan memengaruhi keterlibatan siswa, motivasi belajar, serta tingkat pemahaman. Metode yang variatif akan membuat pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya berupa tes, tetapi juga bisa berupa proyek, observasi, dan portofolio. Evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi sebagai yang pertama sebagai pedoman bagi guru, sebagai arah bagi siswa, dan sebagai standar pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Setelah memahami konsep dasar kurikulum, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kurikulum tersebut berkembang dalam konteks pendidikan modern, yaitu melalui kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdiri dari yang pertama ada pengertian, fleksibel, dan sederhana. Jadi, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan kesederhanaan dalam proses pembelajaran. Fleksibilitas berarti kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran, materi, dan strategi mengajar sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan belajar. Sederhana berarti struktur kurikulum dibuat lebih ringkas dan tidak terlalu padat, sehingga guru tidak terbebani dengan banyaknya materi dan siswa memiliki waktu untuk memahami konsep secara mendalam. Dalam kurikulum sebelumnya, pembelajaran seringkali terlalu padat materi, sehingga siswa cenderung hanya menghafal. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, pembelajaran difokuskan pada pemahaman konsep yang esensial, sehingga siswa benar-benar mengerti apa yang dipelajari. Yang kedua ada ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama, mencapai kompetensi. Kurikulum merdeka menekankan pada pencapaian kompetensi, bukan sekedar penyelesaian materi. Artinya, yang dinilai itu bukan seberapa banyak materi yang diajarkan, tetapi seberapa jauh siswa memahami dan mampu menerapkan pengetahuan mereka. Contohnya, siswa tidak hanya diminta menghafal teori, tetapi juga mampu menjelaskan, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata mereka. Yang kedua ada fokus pada siswa atau student-centered learning. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran ini berpusat pada siswa, yang berarti siswa menjadi aktif dalam belajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi
juga berdiskusi, bertanya, mencari informasi sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Yang ketiga, sesuai minat. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Minat belajar dapat meningkatkan motivasi. Contohnya, jika siswa tertarik pada seni, mereka dapat mengembangkan proyek seni, sedangkan siswa yang tertarik pada sains dapat melakukan eksperimen. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih personal dan tidak seragam. Yang keempat, tidak kaku. Kurikulum Merdeka bersifat tidak kaku atau fleksibel dalam pelaksanaannya. Artinya, guru tidak harus mengikuti suatu metode tertentu dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan situasi kelas. Jika suatu metode tidak efektif, maka guru dapat menggantinya dengan metode lain yang lebih sesuai. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih adaptif dan dinamis. Selanjutnya, kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yaitu diferensiasi dan proyek. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa, kebutuhan belajar, gaya belajar. Dalam satu kelas, siswa tidak diperlakukan sama, tetapi disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Dampaknya, siswa yang cepat tidak merasa bosan, dan siswa yang lambat tidak tertinggal. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran melalui proyek atau project-based learning. Siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek, memecahkan masalah, serta bekerja kelompok. Ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian melatih kerjasama dan membuat pembelajaran lebih nyata dan kontekstual. Yang keempat yaitu ada contoh, yaitu Project P5. Project P5 ini adalah proyek penguatan profil Pancasila yang merupakan salah satu implementasi utama dalam kurikulum Merdeka. Tujuan P5 ini adalah untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan dalam P5 ini biasanya berupa proyek lingkungan, kegiatan sosial, kampanye kebersihan, dan kewirausahaan sederhana. Melalui P5 ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan, bekerja sama dengan teman, dan mengembangkan sikap tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang fleksibel dan sederhana, berpusat pada siswa, menekankan kompetensi, serta menggunakan pendekatan diferensiasi dan proyek sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, lebih relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya ada pembelajaran mendalam. Artinya memahami, bukan hafalan. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada paham konsep secara menyeluruh, bukan sekadar menghafal informasi. Dalam pembelajaran tradisional, siswa itu seringkali menghafal materi untuk keperluan ujian. Namun, setelah mereka ujian, informasi tersebut sudah dilupakan karena tidak benar-benar mereka pahami. Sebaliknya, dalam pembelajaran mendalam, siswa memahami makna dari materi itu dan siswa mampu menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian siswa dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, pembelajaran mendalam berfokus pada mengerti, bukan hanya mengingat. Dampaknya, pengetahuan lebih tahan lama, siswa lebih siap menghadapi situasi nyata, dan pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua ada ciri-ciri pembelajaran mendalam. Ciri-ciri pembelajaran mendalam ini terdiri dari berpikir kritis. Pembelajaran mendalam mendorong siswa untuk berpikir kritis. Artinya siswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mampu mempertanyakan, mengevaluasi, dan menilai informasi.
Siswa diajak untuk bertanya seperti mengapa hal ini terjadi, apakah informasi ini benar, dan bagaimana kondisinya berbeda. Dampaknya, siswa akan lebih mandiri dalam berpikir dan tidak mudah menerima informasi tanpa analisis. Yang kedua ada analisis. Selain berpikir kritis, siswa juga dituntut untuk mampu melakukan analisis. Analisis berarti menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil, memahami hubungan antar konsep, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Contohnya dalam suatu kasus, siswa tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga mencari tahu penyebab, melihat dampaknya, dan menyusun solusi. Dengan analisis, siswa mampu memahami materi secara lebih mendalam dan terstruktur. Yang ketiga, aktif. Dalam pembelajaran mendalam, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa itu tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat langsung. Bentuk keaktifannya bisa seperti berdiskusi, bertanya, dan mengerjakan proyek, kemudian mempresentasikan hasilnya. Dampaknya, siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran dan pemahaman akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga ada tujuan, yaitu memahami konsep. Tujuan dari pembelajaran mendalam adalah agar siswa benar-benar memahami konsep, bukan sekedar menghafal. Pemahaman konsep berarti siswa mengetahui makna dari suatu materi dan mampu menjelaskan kembali, serta dapat mengaplikasikan dalam situasi lain. Contohnya, siswa yang memahami konsep tidak hanya tahu teori, tetapi bisa menggunakan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menyelesaikan masalah yang berbeda. Dampaknya pembelajaran akan lebih bermakna dan siswa lebih siap menghadapi tantangan nyata. Contohnya itu ada studi kasus. Salah satu contoh penerapan pembelajaran mendalam adalah melalui studi kasus. Dalam metode ini, siswa diberikan suatu permasalahan nyata untuk dianalisis dan diselesaikan. Proses yang dilakukan siswa itu adalah memahami masalah, menganalisis penyebab, dan mencari solusi, kemudian mempresentasikan hasil mereka. Contoh sederhananya, siswa diminta menganalisis masalah lingkungan di sekitar sekolah seperti sampah. Kemudian mereka mencari penyebab, berdiskusi untuk mencari solusi, membuat program sederhana. Ini bermanfaat untuk melatih mereka berpikir kritis dan meningkatkan kerjasama, kemudian menghubungkan teori dalam praktik. Kesimpulannya, pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman, bukan hafalan, mengembangkan berpikir kritis dan analisis, melibatkan siswa secara aktif, bertujuan agar siswa benar-benar memahami konsep, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, lebih adaptif, dan lebih tahan lama dalam ingatan mereka.